Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada. Kali ini kita membahas materi tentang plebotomi, yaitu bagian pertama, pemilihan tempat penusukan. Ini merupakan bagian dari bimbingan plebotomi dari BD ya. Oke, langsung saja kita masuk di pertama, yaitu pemilihan tempat di lengan. Perhatikan teman-teman, di gambar itu ada lengan. Lengan itu ada median cubital vein, ada cephalic vein, ada basilic vein. Jadi ada median yang median cubital, kemudian cephalic dengan basilic. Jadi tiga ini ya yang kira-kira yang recommended untuk diambil. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Daerah yang disorot adalah antekubital fossa, di mana terdapat vena utama yang dipakai untuk venipunctur. Pilih yang pegas atau elastis, cukup besar untuk mendukung aliran darah yang baik dan terjangkar dengan baik oleh jaringan. Jadi pilih ya yang paling terbaik. Kemudian yang ketiga, vena median cubital adalah pilihan pertama. Lihat gambar pertama. Karena ia besar, terjangkar dengan baik, paling sedikit sakit, dan terkecil kemungkinan memarnya. Jadi sakitnya sedikit, terjadi memar atau hingga rusaknya wilayah tempat penusukan itu kecil ya. Nah, jadi itu kita ngambil di median cubital ya. Nah, ini kira-kira teman-teman yang paling baik. Lihat pada gambar. Berarti ngambil yang di wilayah tengah. Nah, kita pindah masuk ke pemilihan tempat di lengan. Sesuai gambar, kita ambil vena cephalic yang kedua. Tadi kan yang cubital kan. Nah, cephalic sekarang. Karena kenapa? Besar tetapi tidak sebaik terjangkarnya. Jadi bisa bergeser ya. Dan lebih sakit ketika ditusuk dibandingkan median cubital. Median cubital ini yang paling bagus, tengah-tengah dia. Kita bergeser ke kiri yang di cephalic. Ya kan? Lalu alternatif selanjutnya vena basilic. Ada pilihan ketiga. Yang ke dalam kita bergeser ke kanan ya. Biasanya mudah diraba tetapi tidak terjangkar dengan baik oleh jaringan. Kemudian terletak dekat arteri brachial. Jadi hati-hati arteri ya. Dan saraf median. Hati-hati dua-duanya ini kalau tertusuk atau merusak keduanya ini. Yang salah satunya bisa secara tidak sengaja tertusuk. Hati-hati ya teman-teman, terutama si saraf mediannya. Nah, oleh sebab itu kita masuk ke selanjutnya, itu menghindari saraf median. Jadi kita bisa menghindari saraf median dengan pertama, hindari saraf utama. Yang pertama tipsnya. Nah, kira-kira yang kedua teman-teman, mengenai saraf pasien dengan jarum dapat menyebabkan sakit yang tajam dan segera. Hati-hati terhadap si pasien, kasihan pasiennya ya. Kemudian pasien juga bisa melakukan tindakan refleks tidak sengaja. Terkejut dia, menarik lengan menjauhi jarum, tercabutlah jarum tadi gara-gara tertusuk di saraf median. Kemudian selanjutnya yang keempat, arteri dideteksi dengan denyutan. Jadi kalau ada terasa berdenyut atau denyutan, hendaknya tidak pakai untuk mengambil darah rutin. Karena tertusuk nanti arteri ya. Lalu untuk menghindari penusukan arteri, jangan pilih vena yang bertumpuk atau berdekatan dengan arteri. Ini bahaya kalau tertusuk si arterinya ya. Nah, lihat gambar. Nah, pada gambar itu yang warna biru itu arteri, warna merah itu adalah vena. Sementara warna kekuning-kuningan adalah saraf. Terlihat pada gambar, saraf median dan arteria brachial terletak dekat dengan vena basilic. Basilic ya, yang sebelah kanan dalam.
Pencarian buta dan berlebihan ketika melakukan venipunctur dapat menyebabkan cedera tetap bagi saraf, ya kan? Dan arteri yang bisa berakibat suatu tindakan hukum. Jadi hati-hati mengambil di wilayah di basilik. Lebih baik ke yang pertama tadi, median, ya kan, atau yang satunya yaitu di bagian sebelahnya, ya kan, sefalik, median cubital dengan sefalik ya, pilih ya. Yang basilik ini pilihan ketiga, jadi hati-hati. Nah oke. Nah sekarang kita pindah lagi, lanjut teman-teman. Apabila ketiganya tidak sulit atau kesulitan, kita memilih pemilihan tempatnya ke tangan atau di tangannya, di tangan, di bagian atasnya ya. Nah ini terlihat pada gambar ya. Tangan atau pergelangan tangan bisa dipakai jika vena antekubital fossa tidak cocok atau tidak ada. Misalnya terlalu gemuk pasiennya, sehingga ketiga-tiga tadi yang basilik dengan median cubital, habis itu dengan sefalik tidak ada, terpaksa kita ke lengannya. Oke lanjut. Plebotomis harus sangat hati-hati untuk menjangkar mereka. Jadi hati-hati di area tangan. Bisa tertusuk apa? Tertusuk kulit, tertusuk daging, atau tertusuk tulang, yang bahayanya itu tulang. Pena ini memiliki diameter sempit, ya kan, sehingga sebaiknya digunakan jarum gauge kecil dan tabung hampa kecil, katanya di sini. Jadi kalau misalnya 22, turunkan menjadi jarum yang lebih kecil, misalnya 23, ya kan, atau yang lebih kecil lagi 25. Pemakaian blood collection set dapat meningkatkan keberhasilan dan membuat tindakan kurang menyakitkan. Nah ini bisa seperti itu ya. Nah, jadi lebih aman dan lebih nyaman, keberhasilannya tinggi ya. Oke, jadi di sini kita melihat di tempat di tangan. Jadi berhati-hati juga ya. Lanjut lagi teman-teman, kita di pemilihan tempat di kaki. Nah ini sekarang kita alternatif lagi ke kaki. Pilihan terakhir untuk pengambilan darah adalah dari vena kaki. Setelah vena-vena tangan telah diputuskan tidak bisa dipakai. Di lengan tidak ada, di tangan tidak ada, lalu ke kaki. Selalu lihat kebijakan rumah sakit sebelum jenis tindakan pengambilan darah ini dilakukan. Jadi hati-hati di wilayah kaki ya, karena ini ya mungkin agak keras ya, agak keras penanya, dan di kaki ini ya mungkin agak susah juga ya mengambilnya. Oke lanjut lagi, kita pindah ke tempat yang tidak sesuai untuk venipunctur. Apa saja teman-teman, ini jangan dihindari ya, jangan dilakukan pengambilan di tempat ini. Pertama, lengan pada sisi masteoktomi, jangan ya. Yang kedua, daerah edema. Nah, ini ada wilayah edema yang bengkak besar, ada cimburan air. Kemudian hematoma, jangan juga ya. Lengan di mana darah sedang ditransfusikan. Jadi lengan kiri ada transfusi darah. Jadi kita mengambil darah nanti yang darahnya banyak tercampur dengan darah transfusi. Jadi tidak sesuai lagi dengan kondisi sebenarnya si pasien. Kemudian daerah bekas luka, jangan ditusuk ya. Lalu lengan dengan kanula, fistula, atau cangkokan vaskular. Jadi lengannya ini kalau ada yang hal-hal yang kanula, fistula, cangkokan vaskular yang ditaruh di sana, suatu benda atau suatu alat, jangan diambil di wilayah sana, dekat sana ya. Kemudian lengan di atas IV line, ini juga jangan, karena ini adalah berisikonya cairannya tidak sesuai nanti yang kita ambil, darahnya tidak sesuai karena tercampur dengan cairan atau hal-hal apa yang dimasukkan melalui IV intravena ya. Nah, misalnya bekas di tempat dimasukkan suatu
cairan atau antibiotik atau yang lain. Jadi kita terambil cairan itu. Tidak sesuai nanti dengan yang diharapkan dengan representatif dari kondisi pasien. Oke, itu saja teman-teman materi kita tentang pemilihan tempat penusukan. Teman-teman yang baru gabung jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info-info terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hebat ATLM Indonesia. Saya Ahmad Lai pamit. Sampai jumpa. Bye.